Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa berada di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan tetap bersemangat serta sabar di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan inilah yang merupakan satu-satunya yang menjadi sebab kita di kehidupan ini, kehidupan dunia, dan juga di kehidupan kelak di akhirat, yang merupakan sebab Allah memberikan rahmat, ridha, keselamatan hidup, kebahagiaan hidup di dunia dan juga kelak di akhirat. Untuk itulah mari kita senantiasa berusaha menjaga hidayah ini yang telah menancap dengan kuat di dalam hati sanubari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mempelajari agama Islam ini, dan dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi as-sabat alal hidayah, tetap berada di atas hidayah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini di majlis yang mulia ini membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, prinsip-prinsip pokok yang merupakan keselamatan dalam beragama yang dipegang oleh sekelompok dari kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, yang mereka berjalan di atas jalan yang lurus di dalam beragama Islam ini, yang dikenal dengan istilah Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, wa Ta'ifah Al-Mansurah, dan kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita sampai pada masih berkaitan dengan Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Yang ke-12, Al-Firqatun Najiyah tad'ul muslimina jami'an ilal jihadi fi sabilillah. Al-Firqatun Najiyah menyeru kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, mengerahkan, mencurahkan segala potensi, segala kemampuan yang ada untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, yaitu kalimatut tauhid dan juga pelaksanaan syariatnya. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wastita'atihi, dan itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Wa yakunul jihad bima yali, dan jihad itu dapat diperinci sebagai berikut. Jadi makna jihad ini luas, ya. Ada ragam jihad,
dan itu dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta hal-hal yang menuntut untuk dilakukannya dari macam-macam jihad itu, serta dengan mengukur kemampuan diri. Ya. Yang pertama adalah al-jihadu bil lisani wal qalam, berjihad dengan lisan dan pena. Ya. Ini juga termasuk bagian dari jihad, dengan lisan dan dengan tulisan. Ya. Maksudnya adalah bida'watil muslimina wa ghairihim ila tamassuki bil islamis sahih, menyeru, mengajak kaum muslimin dan selain kaum muslimin, orang-orang yang masih kafir, yang belum memeluk agama Islam, diseru, diajak kepada berpegang teguh dengan Islam yang benar. Ya. Jadi kaum muslimin yang memang sudah memeluk Islam diajak kepada Islam yang benar. Mungkin saja keislaman mereka ini di sana sini masih ada kesalahan, masih ada hal-hal yang perlu diluruskan, atau juga mungkin di antara kaum muslimin, dan ini banyak di antara kaum muslimin yang mereka sendiri lalai dari agamanya, ya, melupakan agamanya karena mereka terpengaruh dengan fitnah dunia. Maka disadarkan kembali, dibangunkan dari tidur lelap mereka untuk mendekat kepada Islam, baik secara keilmuan yaitu mempelajarinya, demikian juga pengamalannya. Nah, maka ini juga termasuk ke dalam kategori jihad. Demikian mengajak orang-orang yang masih beragama selain agama Islam atau mereka kafir, diterangkan bagaimana Islam ini, Islam agama yang sempurna, Islam agama yang indah, Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selain Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mampu untuk menyelamatkan pemeluknya dalam kehidupan dunia apalagi kelak di akhirat. Inna dina indallahil Islam. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Islamnya mereka sudah kadaluarsa, tidak berlaku lagi. Ya, diakhiri, diganti dengan Islam yang terakhir yang Allah turunkan melalui nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah beliau. Ya. Diajak kepada Islam yang sahih. Wa tauhidil khali minasyirki, dan diajak kepada tauhid yang bersih dari kesyirikan. Alladzi intashara fi katsirin minal biladil islamiyah, yang telah cukup tersebar pada kebanyakan negeri-negeri Islam. Negeri-negeri yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam, itu pun masih ada noda-noda kesyirikan, baik dalam hal keyakinan maupun dalam hal peribadatan. Ya. Maka itu yang harus diberikan teguran dan nasihat. Ya. Diberikan masukan. Jadi bukan semata-mata karena benci. Jadi jangan disalahpahami. Jangan dianggap itu adalah suatu tindakan sentimental, tidak. Ya, tapi justru untuk lebih menyempurnakan keislaman mereka betul-betul murni, jernih. Min syawa'ibis syirki, dari segala macam kotoran-kotoran kesyirikan yang menempel dalam mereka beragama Islam ini. Ya.
pengagungan-pengagungan yang berlebihan kepada kuburan, pengkultusan-pengkultusan kepada orang-orang soleh, baik yang telah wafat maupun yang masih ada, ini menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, mengharap-harap berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab-sebab yang memang tidak disebutkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bisa membawa kepada kesyirikan. Ya. Demikian penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat, tentang asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian diberi masukan, diajak kembali kepada tauhid yang dipeluk dan juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Ya. Dan ini adalah Islam yang murni, yang memang diwariskan kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi dakwah yang benar itu baik kepada kaum muslimin maupun yang belum memeluk Islam adalah kepada Islam yang murni. Ya, diibaratkan orang yang mendakwahkan Islam dengan Islam yang murni itu adalah orang yang berdagang dan dengan membawa barang dagangannya. Ya. Tidak seperti orang berdagang tapi barangnya tidak ada. Ya. Karena Islam yang murni ini itu adalah agama yang terbedakan daripada agama-agama yang lainnya. Ya, satu contoh, ini pernah saya melihat sebuah tayangan ya. Ada seorang kristolog ya. Jadi seorang ulama Islam yang sangat menonjol dalam spesialisasi ilmu tentang kristologi. Dia menyampaikan Islam, dia membandingkan antara Islam dengan Kristen, dan Islam melalui Al-Quran itu adalah lebih otentik dan tidak ada ayat-ayat yang bertentangan, sementara dalam Injil ada pasal-pasal yang bertentangan, dijelaskan kelemahan tentang Injil. Kemudian dari kalangan Kristiani ya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan sangat cerdas dan memuaskan. Tapi ternyata ada salah seorang wanita dari kalangan orang Kristen ini, dia memprotes kepada ulama kristologi ini. Dia mengatakan, tidak artinya Tuhan menjelaskan kepada kami tentang kesalahan dan kelemahan agama kami mengenai ketuhanan Yesus. Karena waktu itu temanya tentang apakah Yesus itu Tuhan ataukah bukan. Tidak ada gunanya. Karena apa? Di kalangan orang-orang yang beragama Islam, mereka juga ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi tahu dia, gitu kan. Sampai kemudian diagungkan kuburannya. Sampai diyakini Ali ini memiliki kekuatan kekuasaan sebagaimana Tuhan. Jadi lebih baik Anda membereskan umat Anda sendiri. Kenapa kok ngurusi umat kami? Nah, ini seorang ulama kristolog ini dia sulit untuk menjawab. Karena faktanya memang ada seperti itu. Dari orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam. Mereka itu adalah orang-orang Syiah yang galat, karena Syiah sendiri sektenya banyak. Ada Syiah yang galat, jadi Syiah yang sangat gulu, sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sampai diyakini Ali ini adalah wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ada dalam ajaran Syiah. Dan orang-orang selain yang beragama Islam di luar Islam, mereka tidak mau tahu. Pokoknya Syiah dengan pengikutnya, mereka adalah agama Islam dan mereka adalah beragama Islam. Nah, maka ini menjadi bahan renungan bagi kita bahwa menawarkan, mendakwahkan Islam yang murni, yaitu Islam dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam dengan pemahaman as-salaf as-saleh,
itu sama dengan menawarkan barang dagangan yang memang sangat menarik untuk ditawarkan. Ibaratnya begitu. Ya, yang itu adalah berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Ya. Tapi ketika Islam yang kita dakwahkan, yang kita tawarkan ini masih diselimuti dengan perkara yang bukan dari Islam, bahkan mungkin bercampur dengan sebagian dari ajaran-ajaran selain Islam, maka ketika kita menawarkan kepada orang non-Islam, mereka menganggap mungkin di antara mereka, kok ada kesamaan dengan agama kami ini? Apanya yang istimewa dari Islam ini? Nah, jadi ini yang harus kita pahami dengan sebenar-benarnya. Maka tanpa ada perasaan sentimen kepada sebagian kaum muslimin, ya hendaknya mari bersama-sama kita meningkatkan mutu keislaman kita, Islam yang murni, Islam yang asli, Islam yang ori, yang memang Islam yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dipegang, dianut, dipeluk oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu kemudian diwariskan kepada sederet para ulama ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai pada generasi dan zaman kita ini, dan itu selalu ada. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurhum man khadalahum hatta ya'ti Allahu bi amri. Senantiasa ada. Nah, namanya senantiasa ada berarti di setiap generasi, di setiap zaman selalu eksis, selalu ada satu ta'ifah, satu kelompok, ya, yang mereka itu berada di atas kebenaran, bahkan mereka menang di atas kebenaran. Tidaklah mempengaruhi dan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka sampai datanglah perkara Allah. Artinya kejadian sebelum terjadinya kiamat besar, di mana terjadi kematian massal yang menimpa orang-orang yang beriman dengan ditiupkannya angin yang lembut yang menerpa ketiak-ketiak mereka. Seluruh orang yang beriman meninggal semua secara serempak, sehingga yang tertinggal adalah hanya orang-orang yang tidak beriman. Berarti sudah tidak ada iman di kalangan penduduk bumi, maka Allah menganggap sudah tidak ada lagi gunanya dipertahankan alam semesta ini. Makanya Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala penghancuran alam semesta. Terjadilah kiamat besar. Jadi senantiasa ada sekelompok yang berdiri di atas kebenaran itu. Nah, tinggal kita cari, kita pelajari gitu. Dan kita masuk kepada kelompok atau golongan tersebut sehingga kita pun seperti mereka itu. Inilah yang disebut dengan at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami secuil contoh membandingkan tadi. Ya, ketika Islam yang kita dakwahkan, yang kita tawarkan masih berbalut dengan hal-hal yang bukan dari Islam. Tidak ada di situ hal yang menarik bagi mereka akhirnya, karena dianggap sama saja. Ya. Nah, ini bagian dari jihad. Bahkan ini urutan yang pertama, menerangkan kebenaran, menerangkan Islam yang murni, dan mengajak kaum muslimin serta selain mereka untuk berpegang dengan Islam yang murni. Ya. Dan juga mengajak kepada tauhid yang bersih dari kesyirikan. Bahkan nanti kita akan bahas mungkin di kitab ini mengenai syafaat, ya, bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang ketika hidup di dunianya bertauhid dengan tauhid yang murni, yang tidak ternodai oleh kesyirikan. Tentu ini berawal dari ilmu, mengilmui tauhid yang benar.
sehingga mereka dapat mewaspadakan diri dan menghindari diri mereka sejauh-jauhnya dari kesyirikan-kesyirikan itu, sehingga ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di atas tauhid yang murni. Ya. Dan itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi syafaati. Ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya. Sebahagia-bahagia orang dengan mendapatkan syafaat melalui aku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang keluar dari hatinya. Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia berada di atas tauhid yang murni. Ya. Walladzi akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimin. Ya. Kesyirikan ini harus kita waspadai. Dan ketika seseorang telah menganggap dirinya sebagai orang Islam yang beragama Islam, jangan merasa bahwa dirinya sudah dijamin steril dari kesyirikan. Belum tentu. Ya, kesyirikan bisa saja masuk kembali kepada orang-orang yang telah menyatakan Islam. Ya. Makanya di dalam surah Al-Hujurat, ketika orang-orang Baduy yang baru masuk Islam dan belumlah mereka mantap dalam keimanan, mereka mengatakan, qalatil a'rabu ya amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Baduy, Arabi, kami telah beriman. Katakanlah, ya, kalian ini belum beriman, akan tetapi katakanlah kami telah masuk Islam. Artinya pelajaran yang dapat diambil di sini adalah sekalipun seseorang telah berada di dalam rumah besar Islam, dia harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari tauhid yang murni, sehingga akhirnya dia meraih derajat iman. Ya. Karena orang yang beragama Islam belum tentu beriman. Mungkin saja di sana sini ada kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran yang masih dia pegangi. Oleh karenanya dalam hadis Jibril, ya, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, ihsan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, Jibril datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama kepada kalian dengan metode pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya di situ dalam beragama ini, maka hamba-hamba Allah ada 3 tingkatan, dari yang rendah sampai yang tinggi. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Orang yang beragama Islam hendaknya ditingkatkan menjadi orang yang benar-benar beriman. Orang yang sudah beriman hendaknya ditingkatkan lagi sampai mencapai derajat orang yang ihsan dalam ibadahnya, gitu. Ya. Maka ketika ada kajian-kajian tauhid ini jangan dipersepsikan sebagai ya bentuk-bentuk sentimen, lalu disimpulkan menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang masih kafir, orang musyrik. Bukan. Maksudnya adalah memberikan ilmu, memberikan masukan untuk peningkatan kualitas keislaman kita dari Islam kepada iman. Artinya berpegang dengan tauhid yang murni, yang jauh dari berbagai macam kesyirikan, baik syirik yang besar, demikian juga sekalipun syirik yang kecil. Gitu. Nah, Nabi SAW telah memperingatkan hal ini dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Daud. Ya. Demikian secara makna dalam riwayat Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta qabailu min ummati al-awthan.
tidaklah kiamat terjadi sehingga ada beberapa kabilah dari umatku bergabung menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, iya kan? Coba, kita harus khawatir. Ya, jangan sampai yang disebut dalam hadis ini diantaranya kita, gitu. Apalagi mungkin kita memperkirakan kita ini termasuk umat akhir zaman, generasi akhir zaman. Tentu banyak fitnah ini. Ya, banyak fitnah. Ya. Ditambah lagi memang fitnah itu akan semakin mudah masuk ke dalam jiwa kita dikarenakan kita miskin ilmu. Dan kemiskinan ilmu beragama ini mewabah di mana-mana karena banyak manusia kurang mengutamakan ilmu agama. Lebih mengutamakan ilmu-ilmu duniawi. Gitu. Kata Nabi, min ummati, dari umatku. Ya, sampai kabilah-kabilah dari umatku itu menyembah kembali berhala-berhala. Ini kalau kita ngaji tauhid ya, ausan itu bentuk jama dari wasan, di mana ausan itu beda dengan asnam. Nah, ini kita mungkin pernah menemukan lafaz ini, ada ausan, ada asnam. Kalau ausan itu jamak dari wasan, kalau asnam itu jamak dari sonam. Apa bedanya wasan dengan sonam? Wasan itu lebih banyak, lebih luas contoh-contohnya daripada sonam. Kalau sonam itu adalah berhala patung, sonam, dari yang terbuat dari kayu, dari batu, ya misalnya, itu namanya sonam. Tapi kalau wasan itu macam-macam, tidak hanya itu, pokoknya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Bisa malaikat, itu disebut wasan ketika disembah. Bisa roh-roh para nabi, bisa kuburan orang-orang soleh, ya, dan yang lainnya, benda-benda pusaka yang mungkin diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga hatinya bertawakal kepada benda pusaka itu dan hilang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan benda pusaka itu sebagai wasan, sebagai ausan. Jadi ausan ini lebih luas daripada asnam. Nah, Nabi SAW telah menubuahkan. Jadi bahasa yang hati-hatinya bukan meramalkan. Nabi sudah meramalkan jauh-jauh hari. Ini kurang tepat karena kalau ramalan itu identik pekerjaan dukun. Nabi sudah meramalkan. Oh, identik dengan dukun. Yang lebih hati-hatinya kita menyebut Nabi menubuahkan. Atau Nabi menginformasikan, Nabi memberitakan. Itu lebih hati-hati. Dan informasi Nabi, nubuah Nabi, kabar dari Nabi tentu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus merasa khawatir. Ya. Karena apa? Akan terjadi lagi kesyirikan-kesyirikan. Ini para pelakunya adalah dari umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dari umatku di situ adalah bukan umat secara umum, tapi kaum muslimin. Ya, mungkin sudah berulang-ulang istilah umat Islam, umat Nabi itu ada dua, ummatud dakwah dan ummatul ijabah. Ya. Ummatud dakwah ini adalah manusia, bahkan jin, ya, yang Nabi SAW diutus kepada mereka. Nabi mengajak mereka kepada Islam dan kepada tauhid. Ini namanya ummatud dakwah. Kalau ada orang kafir sekarang ini, katakan orang Kristen, itu umat Nabi tapi umat dakwah, bukan umat ijabah. Bisa dipahami ya? Itu umat Nabi, tapi umat dakwah belum menjadi umat al-ijabah karena belum dapat hidayah. Itu. Ya, ini ummatud dakwah. Yang kedua adalah ini yang lebih istimewa, ummatul ijabah. Dari umat dakwah Nabi yang menyambut Islam.
itulah disebut ummatul ijabah, yang kita sebut juga dengan muslimun, gitu. Kaum muslimin. Nah, coba kita perhatikan kembali kepada hadis tadi. Yang dimaksud dengan min ummati itu umatnya Nabi, umat dakwah, ataukah umat al-ijabah? Kalau kita perhatikan di sini berdasarkan konteks ya, atau bahkan teks ya dari hadis ini, tentu kita akan bisa memastikan bahwa yang dimaksud dengan min ummati itu umat Nabi, ummatul ijabah. Kenapa? Karena di belakang lafadz ummati ada kalimat bil musyrikin. Nah, itulah. Ya, ada bukunya. Dilihat. La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummatil awsan. Tidak akan terjadi kiamat besar, sehingga ada beberapa kabilah ya, kelompok-kelompok orang dari umatku bergabung menjadi orang-orang musyrik. Berarti kan namanya bergabung jadi orang-orang musyrik, sebelumnya tidak musyrik. Kalau sebelumnya tidak musyrik berarti kaum muslimin. Jadi ini kita harus merasa khawatir. Jangan, saya kan sudah beragama Islam, santai saja, tidak pernah mau ngaji, tidak pernah mau membuka Al-Quran untuk dipelajari kandungannya, tidak mau bersungguh-sungguh untuk menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Ini salah satu kekhawatiran adalah bagaimana kalau nanti berbelok ya, menyimpang ya, dari ketauhidan, jatuh ke dalam kesyirikan, mungkin jatuh ke dalam kesyirikannya tanpa sadar. Karena apa? Tidak punya ilmunya. Ini sungguh hal yang mengkhawatirkan. Ya. Maka benar yang dijelaskan oleh penulis tadi, mengajak kaum muslimin. Demikian mengajak kepada non-muslimin. Bukan hanya kepada non-muslimin saja, tapi kepada muslimin. Kepada tauhid, kembali kepada tauhid yang murni, yang terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Nah, jadi ini harus benar-benar dipahami dengan hati yang bersih, jiwa yang jernih, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan persepsi negatif. Tapi justru ini anugerah Allah yang patut disyukuri dan disambut dalam rangka sebuah masukan yang dapat meningkatkan mutu keislaman. Harusnya begitu. Sehingga tidak perlulah kemudian terjadi ya clash secara horizontal dan sebagainya istilahnya ya. Harusnya seperti itu. Dan hendaknya juga kepada para dai yang telah mengetahui terlebih dahulu mungkin tentang kesempurnaan tauhid dan perincian-perincian penjelasan secara ilmiah, hendaknya menyampaikannya dengan hikmah. Ya, jangan didahulukan kebenciannya, tetapi apa? Kelembutan dan kasih sayang kepada umat hamba-hamba Allah. Itu juga harus diperhatikan. Karena para ulama mengatakan al-aslu fid da'wah ar-rifqu. Asal dari dakwah itu kelemah lembutan dan kasih sayang. Sebagaimana itulah ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Sehingga nanti penyampaiannya terasa bukan memojokkan, bukan memvonis langsung ya, menghakimi langsung, tapi memberikan masukan, memberikan hazanah ilmu ya, sehingga nanti akan terjadi ya suatu suasana yang tetap tenang, rukun, dan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab kebanyakan kaum muslimin ini yang memang mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan, mereka memang belum paham gitu loh. Memang ilmu yang ada pada mereka itulah yang selama ini mereka dapatkan gitu loh. Ya. Sehingga dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah ini melanjutkan dari dakwah-dakwah yang sudah dimulai dirintis oleh para pendakwah sebelumnya. Jangan merasa mentang-mentang juga gitu kan. Oh, saya ini adalah yang baru-baru ini mengajarkan ilmu, yang lainnya bukan ilmu. Nah, ini juga ada nada-nada kesombongan juga. Ya. Kita juga meneruskan, meningkatkan. Ya, di Pulau Jawa ini ada ulama dan para dai yang melakukan tajdid, pembaharuan, memperkenalkan Islam kepada Islam yang murni sebatas ilmu yang ketika itu mereka dapatkan. Sebut saja adalah 3 Ahmad. Ahmad pertama Ahmad Syurkati dari Al-Irsyad. Ahmad yang kedua Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Ahmad yang ketiga Ahmad Hasan dari Persis. Ya. Adapun kemudian ada gerakan dakwah Salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang memang notabene adalah diawali, dirintis oleh para pendakwah lulusan dari Arab Saudi, terutama Riyadh, termasuk guru kami Al-Ustadz Aunur Rafiq hafizahullah. Beliau dulu adalah anak didiknya Muhammad Nasir dari DDII. Dan Muhammad Nasir rahimahullah, semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau dan atas jasa-jasa beliau, menjadi pembuka awal pemuda-pemuda kaum muslimin bisa belajar ke Arab Saudi melalui jasa dan perjuangan Muhammad Nasir. Ya. Maka kita ini adalah berusaha meningkatkan, melanjutkan estafet dakwah dan meningkatkan gitu loh. Sehingga mudah-mudahan tidak kemudian terus-menerus yang dibesarkan adalah konfrontasi-konfrontasinya ya. Ya, tetapi adalah apa? Bahu-membahu saling mengisi, meningkatkan kualitas, melanjutkan dari apa yang sudah diawali oleh para pendahulu kita di negeri ini. Dakwah dulu Ahmad Dahlan juga mencanangkan anti TBC, anti takhayul bid'ah khurafat ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu untuk disempurnakan. Ada hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan. Nah, demikian. Ada hal-hal yang mungkin keliru, ya kemudian segera dibenahi, begitulah. Karena kita ini semua kaum muslimin. Dengan rompi dan jubah apapun kita ini kaum muslimin, satu kesatuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya segera dihilangkan segala pengkotak-kotaan dari barisan kaum muslimin dan gap-gap yang terjadi di kalangan kaum muslimin, sehingga kita berusaha bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran was sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada tadi jihad secara luas. Al-jihad bil lisan wal qalam nomor 1. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa membunuh orang. Tapi bunuhlah kebodohannya. Bunuhlah penyimpangannya. Bunuhlah kekufurannya, bunuhlah kesyirikannya, orangnya tetap hidup di atas tauhid. Itu yang diutamakan. Tidak tergesa-gesa membunuh orang. Akhirnya orangnya mati di atas kesyirikan, di akhirat masuk neraka, gitu. Kalau pembunuhan secara fisik yang disebut dengan jihad bil qital, ini terakhir. Coba lihat bagaimana jihad Nabi SAW. Apakah Nabi SAW langsung menggempur satu kawasan yang di situ adalah musuh-musuh kaum muslimin? Tidak. Tapi beliau mengirim dulu utusan, mendakwahkan Islam, menawarkan Islam. Kalau menerima Islam, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak, bagi ahlul kitab ya ada membayar jizyah. Tetap dalam kekufuran, berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, membayar jizyah. Lalu kalau tidak mau, yang terakhir peperangan. Tidak langsung diperangi. Jadi yang diutamakan itu bukan membunuh orang, membunuh kebodohannya, membunuh kesyirikannya, membunuh kekufurannya. Sehingga yang hidup adalah ketauhidan bersama dengan hidupnya jasad
Dan itulah sehingga nanti ketika mati berada di atas Islam dan tauhid. Ya, karena sudah datang waktu Isya, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Baru satu poin masalah jihad ya. Dan mungkin nanti ada sesi pertanyaan setelah dikumandangkan adzan Isya di masjid ini. Demikian, wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya. Iya. Kalau ada anggapan dari non muslim ya, bahwa di dalam Islam ada orang-orang yang beragama Islam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, maka kita katakan secara jelas saja bahwa itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Syiah Rafidhah, terutama sekte Ghalat yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, yang itu justru sekte yang paling awal-awal dalam perkembangan sejarah Syiah, yang dicetuskan oleh Abdullah bin Saba. Di mana Abdullah bin Saba ini adalah seorang Yahudi sebenarnya. Dia berpura-pura masuk Islam di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib. Dan itu hanya sekedar penipuan saja. Hakikatnya dia masih beragama Yahudi, pura-pura masuk Islam, kemudian memunculkan akidah pengkultusan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggerogoti Islam dari dalam. Jadi ini benar-benar orang munafik tulen ini, Abdullah bin Saba ini. Maka dalam keterangan para mu'arrikhin, para ahli sejarah Islam tentang Abdullah bin Saba ini, artinya Ali bin Abi Thalib menyikapi Abdullah bin Saba ini, satu versi mengatakan Ali bin Abi Thalib menangkap Abdullah bin Saba ini dengan bala tentaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian dieksekusi, dihukum karena telah mengajarkan suatu ajaran yang benar-benar sesat, menganggap Ali sebagai Tuhan. Ya, Ali termasuk al-khulafa ar-rasyidin. Tentu ini sangat murka, sangat marah sekali kepada Abdullah bin Saba ini. Walaupun dia seolah kan mengagungkan Ali, sama sekali Ali tidak senang tentunya dan murka. Maka dalam satu riwayat dia dieksekusi dengan cara dibakar sebagai bentuk hukuman yang berat dan pembelajaran bagi yang lainnya. Versi yang kedua, Abdullah bin Saba ini kabur ke arah Asfahan. Ya, kalau sekarang Asfahan itu daerah Iran. Makanya mungkin ini bisa saja prediksi mengatakan bahwa kenapa Iran itu menjadi negara Syiah. Dan merupakan satu-satunya gudang Syiah di dunia ini negeri Iran. Karena dari awal pencetusnya pun kaburnya ke arah situ, ke negeri Iran, sehingga tidak dapat ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi sekilas merunut kepada historis sejarah, itu bukan Islam, itu agama baru yang dicetuskan oleh Abdullah bin Saba. Bisa disebut ajarannya ajaran Sabaiyah, ya, Sabaiyah, yang kemudian dikenal ini ajaran Syiah Ghalat, gitu. Ya, jadi sama sekali Islam berlepas diri dari ajaran pengkultusan kepada Ali bin Abi Thalib ini.
Ya. Bahkan dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang itu kemudian ya diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Ali bin Abi Thalib ini keutamaannya ini di bawah dari Abu Bakar dan Umar. Adapun di bawah Utsman ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Lebih utama mana? Utsman apa Ali? Terjadi khilaf. Tapi para ulama semua sepakat, bahkan para sahabat sepakat, Ali bin Abi Thalib martabatnya itu di bawah Umar dan Abu Bakar. Jadi dari umat Nabi Muhammad SAW yang paling utama pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya terlihat pada satu sisi para sahabat sepakat mengangkat beliau sebagai khalifatu Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW dalam mengurus urusan kaum mukminin dalam masalah kekhilafahan, bukan masalah kenabian, ya jelas. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan mengurus urusan kaum muslimin yang disebut dengan khilafah, penggantinya Abu Bakar. Para sahabat sepakat itu. Dan itu berdasarkan hadis-hadis Nabi secara isyarat. Di antaranya apa? Ketika menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mampu mengimami para sahabat salat berjamaah di masjid. Maka yang ditunjuk pengganti beliau sebagai imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Padahal tentunya ini dapat dipahami, oh berarti dari umat Nabi SAW yang ketika itu adalah para sahabat, Abu Bakar yang diistimewakan oleh Nabi SAW daripada yang lainnya. Hanya saja kata Aisyah, ayahku itu kalau ngimami sering tidak tahan menahan tangisan. Karena lembutnya hati beliau kalau membaca ayat Al-Quran, terutama ketika melewati ayat-ayat tentang azab, tentang ancaman Allah, beliau menangis sehingga mendominasi bacaannya, tangisannya lebih mendominasi, tidak tahan ya. Kemudian yang berikutnya adalah Umar bin Khattab. Ini berdasarkan penunjukan Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafatnya beliau ya. Dan ini bisa disebut ijma kaum muslimin, ijma para sahabat. Urutan pemangku kekhilafahan berdasarkan keutamaan dan martabat ya dalam ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma para sahabat, ijma kaum muslimin hujjah setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadisku dan khulafa' rasyidin. Pengangkatan Abu Bakar ini kesepakatan para sahabat. Berarti sunnah ya setelah Al-Quran dan hadis. Hujjah. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku mustahil bersepakat di atas kesesatan. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah berdasarkan kesepakatan seluruh sahabat secara bulat, dan itu kata Nabi tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Berarti di atas kebenaran. Kembali kepada pembahasan utama, bagaimana kemudian dikultuskan Ali bin Abi Thalib sampai dikatakan sebagai Tuhan. Padahal dari sisi perbandingan dengan sesama manusia saja, dari generasi sahabat, beliau itu berada pada urutan ketiga atau keempat setelah Abu Bakar dan Umar. Di sisi yang lain orang Syiah malah membenci Abu Bakar dan Umar, padahal derajatnya di atas Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai diantara mereka menyebut Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Dua berhala Quraisy seperti itu. Ya. Nah, jadi jelas ajaran pengkultusan kepada Ali bin Abi Thalib itu bukan dari Islam.
Sama sekali Islam berlepas diri. Ya, tidak ada satupun ayat Quran, tidak ada satupun hadis, jangankan yang sahih, yang dhaif saja nggak ada, yang sampai mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Kalau hadis palsu banyak, bikinan orang Syiah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Hadis maudhu, hadis palsu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Kalau ada kritikan dari orang non-Islam ya mengenai di kalangan orang Islam ada yang mengkultuskan Ali, menuhankan Ali, makanya Nabi SAW sudah memberitahukan jauh-jauh hari kan, dalam hadis yang sifatnya umum. Nabi mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhrad dabbi la dakhaltumu. Qalu faman ya Rasulullah? Qalu al yahudu wan nasara. Qala faman. Kata Nabi SAW, sungguh di antara umatku ini ada orang-orang yang mengikuti jejak-jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun niscaya akan ikut memasukinya. Lalu para sahabat bertanya, apakah mereka orang-orang sebelum kita ini orang Yahudi dan Nasrani yang sebagian kita mengikuti jejak mereka? Maka kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, pengkultusan kepada individu ini mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasrani. Yahudi mereka mengkultuskan Uzair dengan mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, kenapa orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair? Uzair ini adalah dari umat Nabi Musa. Dia orang yang hebat, dia hafal Taurat. Jadi kalau menyampaikan Taurat tanpa dibaca melalui mushaf, langsung hafalan. Bukan lagi di luar kepala, di dalam kepala. Kalau di luar kepala nggak hafal namanya. Sehingga kagum orang Yahudi, maka dikatakan ini adalah anak Allah, dikultuskan. Demikian juga kaumnya, sebagian kaumnya Nabi Isa, karena kagum dengan kehebatan dan mukjizat Nabi Isa. Dari kelahiran saja ajaib, bagaimana terlahir tanpa bapak. Oh, bapaknya berarti Allah gitu. Ya, ketika masih bayi sudah bisa ngomong, menjelaskan kepada kaumnya karena ibundanya itu dituduh telah berzina. Ya, demikian ketika diangkat jadi Nabi Rasul, mukjizatnya memang mencengangkan. Dapat menghidupkan orang yang mati, coba, seizin Allah. Itu kan Nabi siapa yang bisa begitu? Yang lainnya, ya kan? Allah berikan mukjizat seperti, ternyata ini di sisi yang lain menjadi bahan, ya, sebagian dari umat Nabi Isa tersesat dengan mengkultuskan Nabi Isa. Menjadi dua sekte, ada yang menganggap Isa putra Allah, ada yang menganggap Tuhan itu sendiri. Gitu. Cuma yang berkembang terus adalah yang pertama, menganggap Isa putra Allah. Nah, ini di kalangan kaum muslimin ternyata apa? Ada yang mengikuti. Ya, di antaranya orang-orang Syiah ini. Sehingga akhirnya mereka ya keluar dari Islam dengan sebab akidah yang sesat ini. Siapa yang dikultuskan? Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau kita tawarkan Islam versi Syiah, apalagi yang golat kepada orang Kristen ketawa. Apa bedanya dengan ajaran kami? Kami punya trinitas, ini duonitas. Kan begitu. Sama aja, kan gitu. Bukan mengajarkan tauhid. Nah, intinya sehingga kita menjadi paham kenapa kita ini bersungguh-sungguh dan serius memahami Islam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, versi As-Salafus Soleh. Seperti itu contohnya. Belum lagi nanti aliran-aliran yang lain, sekte-sekte yang banyak meruyak luar biasa. Belum nanti ada Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Sufi dan sebagainya. Seambrek-ambrek, seiring dengan perjalanan waktu semakin meruyak dan semakin bercabang-cabang sektenya. Tapi semua itu kan orang di luar kita menganggap, oh itu Islam, oh mereka kaum muslimin. Nah, maka di sini
pentingnya pemurnian, tajdidiyah, purifikasi kalau bahasa modernnya. Artinya kembali kepada Islam yang awal, Islam Nabi dan para sahabat, Islam yang murni, yang jernih. Ya, semoga ini sekelumit keterangan sederhana bisa semakin kita paham kenapa pentingnya pemurnian dalam Islam melalui dakwah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian. Kalau gitu kita akhiri sampai di sini ya. Sudah mencukupi saya kira. Semoga kehadiran kita di majelis ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bertambah ilmu, bertambah iman, dan Allah tambahkan kepada kita nilai-nilai pahala kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.